ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بشر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya, kita lanjut kembali kajian kita kitab Al-Ma'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharain. Masih pada pembahasan al-iqtida atau bermakmum ya. Terakhir kita membahas terkait dengan bagaimana ketika seorang masbuk ya, itu ketika masuk ke salat ya, masuk ke jamaah, dia tidak langsung membaca Al-Fatihah ya, tapi menyibukkan dirinya dengan bacaan sunnah seperti doa iftitah dan ta'awudz. Dan kita sudah membahas juga pengertian daripada masbuk dan perbedaan antara masbuk dengan muwafiq ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa sabquhu ayil ma'mumi ala wa sabquhu ay al-ma'mumu atau kayaknya lebih tepat al-ma'mumi. Wallahu a'lam. Apa namanya? Wa sabquhu ay al-ma'mumi karena di sini mudhaf ilaih. Tafsir dari mudhaf ilaih. Ya, wa sabquhu ay al-ma'mumi ala imamin amidan aliman bitamami ruknaini fi'liyaini wa illam yakuna tawilaini mubtilun lis-shalah li fuhshil mukhalafati. Dan wasabquhu, sabq ya, mendahului. Dan ketika makmum mendahului siapa? Ala imamin, mendahului imam ya. Mendahului imam. Amidan, aliman, dia melakukan itu ya. Dia melakukan itu secara sengaja dan dia melakukan itu dan dia tahu hukumnya, aliman bi tamami ruknaini fi'liyaini, dengan ya dia mendahului imam dengan dua rukun gerakan ya. Ada rukun gerakan, ada rukun bacaan ya. Nah, dia mendahului imam ya dengan dua rukun gerakan. Kaidahnya hampir sama ketika dia terlambat juga ya. Ketika dia terlambat, walaupun ada perinciannya, apakah dia terlambat karena uzur atau karena tidak uzur. Kalau karena uzur ya, dia ada toleransi sebanyak 3 rukun gerakan yang panjang. Tapi kalau terlambat karena tidak uzur, maka batasannya adalah 2 rukun gerakan saja ya, baik panjang ataupun tidak panjang. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika dia mendahului imam. Nah, maka ketika dia mendahului imam, kalau misalkan sebanyak 2 rukun ya, wa illam yakuna tawilaini, walaupun 2 rukun ini tidak panjang ya. Ingat ya, rukun gerakan itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tawil, ada yang qasir ya. Yang tawil itu kayak ruku, sujud ya. Yang qasir seperti i'tidal, seperti duduk di antara 2 sujud. Nah, wa illam yakuna tawilaini, walaupun dia mendahului imamnya, 2 rukun ini tidaklah panjang, maka konsekuensinya apa? Mubtilun lis-sholati,
ya maka batal, ya, hal tersebut dapat membatalkan sholatnya. Li fuhsyil mukhalafati, karena ya terdapat perbedaan yang sangat mencolok, ya, perbedaan yang sangat mencolok. Wa suratut taqaddumi bihima. Nah, gambarannya seperti apa? Gambaran ketika makmum mendahului imam dengan dua rukun tadi, ya. Dengan dua rukun tadi. Nah, sebelum ke pembahasan gambaran tadi, ya, di sini saya akan bacakan dulu keterangan yang ada di Hasyiyah Ihanatul Thalibin. Wala budda an yakuna mutawaliyaini. Nah, rukun gerakan ini itu harus, ya, berkesinambungan, artinya berturut-turut. Ruku, i'tidal. Nah, itu kan dua rukun yang berturut-turut. Ruku, i'tidal. Ya. Atau misalkan sujud, duduk di antara dua sujud. Fa kharaja bil fi'liyaini al-qauliyani. Nah, keluar dari rukun gerakan apa? Rukun bacaan. Kalau misalkan terlewat dari mendahului imam dengan rukun bacaan, bukan rukun gerakan, maka tidak batal. Kata syahudil akhiri wa sholati ala nabi fihi. Seperti misalkan kondisinya kita lagi tasyahud nih. Kita lagi tasyahud, ya. Kita sudah selesai duluan, tasyahud akhir, kita sudah selesai duluan, imamnya belum selesai. Ya. Mungkin karena bacaan kita lebih cepat daripada bacaan imam. Apakah batal sholatnya? Enggak. Karena yang membatalkan sholat adalah mendahului imam dengan dua rukun gerakan. Ya, bukan rukun bacaan. Atau rukun bacaan dan gerakan. Misalkan satunya rukun bacaan, satunya rukun gerakan. Atau satunya rukun gerakan, atau satunya rukun bacaan. Nah, ini juga tidak membatalkan sholat. Seperti apa? Kal-fatihati wa ruku'. Seperti al-fatihah dan ruku'. Maka kalau misalkan dia masih berdiri, misalkan imam masih berdiri dan dia makmum nih sudah baca al-fatihah, sudah ruku' dan posisinya sudah i'tidal, si makmum nih, tapi belum menuju ke sujud, maka ya tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat, ya. Nah, jadi wal qauli wal fi'li itu juga tidak, kalau misalkan mendahului imam rukun bacaan dan juga rukun gerakan, maka tidak membatalkan sholat, ya. Taib wa suratu taqaddumi bihima, dan gambaran mendahului imam dengan dua rukun gerakan bagaimana? Ayyarka'a wa ya'tadila. Nah, satu, makmumnya dia ruku, kemudian wa ya'tadila, kemudian sudah i'tidal. Summa, nah habis itu si makmum hendak yahwi li sujud, hendak turun untuk sujud masalah. Wal imamu qaimun, dan imam posisinya masih berdiri. Ya, imam posisinya masih berdiri. Jadi ketika dia sudah hendak atau sudah melakukan turun menuju sujud, itulah dia kondisinya sudah mendahului imam sebanyak dua rukun gerakan. Ya, jadi ruku dia duluan, kemudian i'tidal duluan, padahal imamnya masih berdiri. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, dia batal sholatnya. Artinya kalau misalkan makmumnya ruku duluan, ya, memang nggak boleh, tetap makruh gitu kan, tapi tidak sampai membatalkan sholat seandainya dia belum menuju ke sujud, ya, belum sampai dua rukun. Jadi batasan sholat si makmum ini batal atau enggak ketika mendahului imam adalah dua gerakan. Auka ayyarka'a qabla al-imam, atau dia ruku sebelum imam, ya. Atau dia ruku sebelum imam, si makmum ruku sebelum imam. Falamma arada al-imamu ayyarka'a rafa'a
Nah, ketika si imam ini hendak ingin ruku, kemudian rafa'ah, ya. Kemudian apa? Eh, rafa'ah si makmum, ya, makmumnya berdiri. Jadi kalau ketika imam hendak apa? Hendak ruku, makmumnya itidal. Falamma aradal imamu ayyarka sajada. Nah, ketika imam hendak ruku, makmumnya sujud. Falam yajtami' ma'hu fi ruku' wala fi i'tidal. Ya. Ya, jadi eh, di sini apa namanya? Ini gambaran yang kedua ya. Ini gambaran yang kedua bahwa makmum mendahului imam. Ya, tadi yang gambaran pertama adalah makmum ruku, makmum itidal, kemudian hendak sujud, ya, hendak sujud dan imam masih berdiri. Nah, ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua adalah imam mau ruku, ya, imam mau ruku, kemudian makmumnya apa? Itidal. Nah, atau eh, dia posisinya itu tadi yang pertama ya. Ini imamnya mau ruku, dia itidal. Nah, berarti ini misalkan taruhlah ini di rakaat pertama, ya. Taruhlah ini di rakaat pertama. Nah, jadi penjelasan lebih jelasnya gini, ya. Kita lihat di kitab yang Thalibin, hadhihi suratun tsaniyatun litaqaddumi 'alal imam bihima. Ya. Gambaran ini rajjaha hadhihi surata Ibnu Hajar fi syarhihi 'alal irsyad wal ubad. Ya. Gambaran ini dirojihkan oleh Ibnu Hajar di dalam syarahnya, ya. Syarhul irsyad dan syarhul ubad, ya. Bahwa apa namanya? Ketika imam, ya, hendak ruku, si makmum apa? I'tidal tadi kan? Nah, dan ketika imam hendak ruku, ya, makmum sujud, gitu. Ya, falam yajtami' ma'hu fi ruku' wala fil i'tidal. Jadi di sini juga ya tidak berkumpul bersama imam, artinya si makmum dan si imam, ya, tidak si makmum tidak berkumpul bersama imam, ya, baik di dalam ruku ataupun di i'tidal, gitu ya. Walau sabaqa bihima sahwan au jahlan lam yadur. Nah, tadi kita sudah menyebutkan bahwa kalau sengaja, ya, dan dia mengetahui hukumnya, maka batal sholatnya. Nah, sekarang kalau misalkan kondisinya dia sahwan, lupa, au jahlan, atau dia tidak tahu, lam yadurra, maka itu tidak apa-apa. Ya, maka dimaafkan. Lakin la yu'taddu lahu bihim. Tapi ya, gerakannya itu tidak dianggap. Nah, artinya gerakannya tidak dianggap. Maka ketika ada yang memberitahu, ya, tidak boleh. Misalkan kamu mendahului imam dan ini konsekuensinya bisa membatalkan sholat. Tapi kita kondisinya tidak tahu, ya, atau tidak sengaja. Lam yuqadim. Nah, kalau kita ingat, oh iya, saya lupa ini kan nggak boleh. Nah, faida lam yaud. Nah, kalau misalkan dia tidak kembali lil ityani bihima ma'al imam sahwan au jahlan atta ba'da salami imamihi bi raka'ah. Wajibnya bagi dia adalah kembali dulu, ya, supaya gerakan yang tadi yang dia lewati itu, ya, itu apa?
membersamai imam gitu kan. Ya minimal dilakukan setelah atau di minimal membersamai imam atau dia apa namanya rukunnya itu setelah imam gitu kan. Makanya dia wajib untuk kembali. Kalau misalkan kondisinya dia lupa atau tidak mengetahui hukumnya. Jadi dia harus kembali. Kalau misalkan nggak kembali, faidza lam ya'ud lil ityani bihima ma'limam sahwan au jahlan. Nah, dia lupa ataupun tidak tahu dan dia baru tahu setelah misalkan dia baru tahu setelah itu, maka ya rakaat yang tadi itu tidak dianggap, maka dia setelah salamnya imam dia wajib apa? Wajib untuk menggantikan. Ya. Setelah salamnya imam dia wajib menggantikan rakaat tersebut, maka dia wajib berdiri lagi untuk menggantikan rakaat tersebut. Wa illa ada sholat. Kalau misalkan nggak diganti juga, nggak diganti dan dia baru tahu misalkan setelah salamnya imam dan dia baru tahu hukumnya misalkan 10 menit taruhlah 10 menit setelah udah jarak waktunya udah lama tuh antara salam dengan dia baru tahu hukumnya. Ketika dia baru tahu hukumnya ya di luar sholat misalkan, nah maka dia ada sholat. Wa illa ada sholat. Kalau misalkan dia tidak kembali dan juga dia tidak menambah satu rakaat setelah imam, maka dia mengulangi sholat. Taib. Oh ya, yang tadi apa namanya? Coba kita balik ke yang tadi ya, yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Hajar. Saya agak bingung tadi karena kok falam arada ayyarka'a saja. Tapi saya ternyata di teks yang ada di apa? Yang ada di screenshot ini, share screen ini, yarfa'a ya, yarfa. Karena yang di kitab saya yarka'a. Jadi agak membingungkan. Jadi ketika dia ketika imamnya hendak ruku, makmumnya ketika imamnya mau ruku, makmumnya i'tidal. Ketika imamnya mau i'tidal, apa namanya? Makmumnya sujud. Nah, maka di situ itu termasuk taqaddum bi apa namanya? Taqaddum bi ruknaini ya. Termasuk ya. Termasuk mendahului imam dengan dua rukun. Jadi ketika imamnya mau ruku, makmumnya i'tidal. Ketika imamnya mau i'tidal, makmumnya sujud gitu ya. Nah ini udah jelas ya. Jadi tidak berkumpul bersama imam, tidak diruku ataupun tidak tidak. Ini termasuk juga ya, termasuk juga apa namanya gambaran yang dapat membatalkan sholat, gitu ya. Berarti beda cerita kalau misalkan si makmum walaupun ruku duluan ataupun walaupun i'tidal duluan, tapi menunggu imam misalkan, imamnya tetap imamnya ruku, misalkan dia ruku duluan, terusnya baru imamnya. Nah di situ dia masih dapat gitu kan, masih membersamai imam, masih ijtima gitu, masih ijtima bersama imam, masih berkumpul sama imam ketika ruku gitu. Nah ini beda cerita kalau misalkan pas imamnya mau ruku, makmumnya mengangkat ya, terusnya imamnya mau i'tidal, makmumnya langsung sujud. Nah ini di situ taqaddum bi ruknaini. Tapi kalau misalkan ada ijtima ketika ruku, ada ketika makmum dan imam ini bersama ya, misalkan makmumnya ruku duluan terus baru imamnya ya, dan sudah ijtima, sudah berkumpul, habis itu makmumnya misalkan i'tidal lagi duluan ya, tapi ada ijtima, nah maka di situ tidak batal. Baik. Nah ini pentingnya ya, kita memperhatikan karena
walaupun sekarang kan banyak percetakan ya, banyak percetakan, tapi perlu dilihat lagi gitu kan, di apa namanya, dibanding di compare dengan cetakan yang lain, supaya supaya ya tidak terjadi apa namanya, khotok matba'i gitu kan, atau bahasa kitabnya itu apa, saya jadi lupa. Jadi kesalahan cetak itu kan banyak ya, namanya juga pekerjaan manusia kan, makanya yang perlu diperhatikan adalah ya siapa muhakiknya, ya siapa muhakiknya, habis itu percetakannya percetakan mana gitu kan. Karena kadang beberapa percetakan itu ya tidak memperhatikan itu, akhirnya banyak sakot ya. Harusnya ibaratnya ada tambahan ini tidak ditambah, atau misalkan harusnya tadi tadi kan di sini yarfa'a, taunya di sini disebutkan yarka. Karena satu huruf aja bisa jadi maknanya bisa jadi berubah gitu kan. Baik. Inilah faedahnya ya. Kalau misalkan kita membeli kitab ya, harus benar-benar diteliti baik-baik ya. Minimal kita melihatnya dari siapa muhakiknya. Kalau muhakiknya dan percetakannya itu terkenal, oh ini tidak banyak sakotnya, tidak banyak kekeliruannya, tidak banyak khotobat bayinya, tidak banyak typonya, ya maka itu berarti aman gitu. Ya. Baik, lanjut, wasabaquhu alaihi amidan aliman bitamami ruknin fi'liyin ka'ayyarka wa rafa'a wal imamu qa'imun haramun bi khilafi takhallufi bihi fa innahu makruhun. Ya. Baik. Dan dia makmum mendahului imam secara sengaja dan dia mengetahui hukumnya bitamami ruknin fi'liyin. Nah, mendahului satu rukun ya, satu rukun secara sempurna, satu rukun gerakan secara sempurna. Seperti apa? Kan roka, dia makmum ruku duluan, wa rafa'a dan itidal duluan, wal imamu qaimun dan imam masih berdiri. Haramun maka haram. Bi khilafi at-takhallufi bihi, berbeda kalau misalkan dia terlambat. Kalau posisinya makmum terlambat satu rukun, maka itu fa innahu makruhun, maka itu makruh. Jadi kalau misalkan terlambat satu rukun itu makruh, kalau misalkan mendahului satu rukun itu haram. Ya. Hadisnya la tubadirul imama idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Ya. Hadisnya sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin sahihatin rawaha Syaikhan, dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla ra'sil imami ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar aw yaj'ala suratahu surata himarin. Ya, apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum kepalanya imam, Allah akan balas Allah akan menggantikan kepalanya dengan kepala himar, dengan kepala himar keledai ya. Aw yaj'ala suratahu surata himar, atau menjadikan gambaran dia seperti gambarannya keledai ya. Oke, baik. Ya, walaupun misalkan seandainya orang yang melakukan itu tidak tidak menjadi himar gitu ya. Ya, tapi di sini ya dulu ala ini menunjukkan bahwa Allah sangat mengancam gitu kan. Allah mengancam orang yang melakukan ini. Ketika memang tidak dibalas di dunia, ya, maka nanti akan dibalas di akhirat. Wa man taqaddama bi ruknin sunnalahul audu liyuwafiqahu in ta'ammada wa illa takhayyara bainal audi wad dawam. Nah, barang siapa yang mendahului imam dengan satu rukun ya, sunnalahul audu, maka dia disunnahkan untuk kembali
Disunahkan untuk kembali liwafiqahu untuk membersamai imam in ta'ammada kalau misalkan dia sengaja. Kalau nggak sengaja wa illa takhayyara kalau nggak sengaja berarti dia memilih bainal audi antara dia kembali wad dawami atau melanjutkan. Ya. Jadi kalau misalkan dia apa dia lupa, oh ternyata saya mendahului imam. Wa illa takhayyara, dia milih antara bainal audi wad dawam, antara dia kembali untuk membersamai imam atau dia ya atau dia melanjutkan. Kemudian wa muqaranatuhu ay muqaranatul imami ay muqaranatul ma'mumi al imama fi af'alin wa kadza aqwalin ghairi taharrumin. Dan muqaranah ini ya dia sama gerakannya sama apa namanya muqaranah itu pas lah gitu ya. Jadi imamnya ruku pas banget makmumnya juga ruku. Jadi tidak mendahului juga tidak terlambat. Ya. Kan yang bagus adalah dia makmum ya rukunya setelah imamnya ruku, bukan membersamai, bukan apa namanya, bukan pas gitu, bukan pas ya. Bukan pas. Sunnahnya adalah ketika imamnya dulu yang ruku baru makmum. Itu sunnah. Tapi kalau sekarang pas banget imamnya makmumnya juga ikut ruku itu misalkan ya. Nah, ini yang disebut dengan muqaranah. Nah, ini kalimat muqaranah ikhtiran. Nah, ini biasa juga disebut ketika kita niat ya. Niat di dalam mazhab Syafi'i yaitu harus muqaranah dengan takbiratul ihram. Ya. Harus muqaranah dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram, maka disitulah niat muncul. Ya, yang mu'tamad adalah niat itu harus ada ya dari ketika kita membaca alif atau hamzah pada takbiratul ihram sampai ra pada takbiratul ihram. Nah, itu yang disebut dengan muqaranah hakikiyah. Nah, ada juga muqaranah idhofiyah yang ini dirojihkan oleh beberapa ulama mazhab Syafi'i ya, yaitu baik niatnya ada di awal takbiratul ihram atau di akhir takbiratul ihram atau ada di tengah-tengah. Karena kalau muqaranah hakikiyah, muqaranahnya hakiki yang harus pas dari hamzahnya takbiratul ihram sampai ra-nya takbiratul ihram ini agak sulit gitu. Intinya muqaranah ya, jadi muqaranah seperti itu. Jadi pas gitu ya, pas banget. Artinya apakah bisa? Mungkin bisa karena kan ini perkara hati kan. Niat itu kan perkara hati. Jadi memungkinkan untuk muqaranah. Nah, makanya kalau talaffuz bin niyah, kalau melafalkan niat itu bukan bukan niat itu sendiri. Karena itu adalah sunnah. Jadi talaffuz bin niyah itu bukan niat. Melafalkan itu bukan niat, tapi dia karena yang namanya niat itu kan pasti di hati. Ya. Tapi tetap kalau di mazhab Syafi'i itu sunnah melafalkan niat dan itu kondisinya sebelum takbiratul ihram. Adapun niatnya yang mu'tabar adalah muqaranah ia bersama pas dengan takbiratul ihram. Baik. Wa muqaranatuhu dan ketika makmumnya pas banget gerakannya dengan imam. Fi af'alin dalam gerakan-gerakan. Wa kadza aqwalin begitu juga dengan ucapan ya. Begitu juga dengan ucapan. Nah, berarti kalau misalkan kita mau bersama imam dalam ucapan juga, kayak misalkan imamnya lagi baca Al-Fatihah, kita ikut baca Al-Fatihah. Ya, kita ikut baca Al-Fatihah. Nah, ini sama hukumnya ketika kita membersama imam ketika ruku gitu. Ya. Wa kadza aqwalin ghairi taharrumin, ya, kecuali takbiratul ihram, ya. Kecuali takbiratul ihram. Nah, nanti akan ada nih ya. Kenapa kecuali takbiratul ihram? Ya. Ya, saya spill dulu ya. Kalau misalkan dia muqaranah
eh, di takbiratul ihram, maka lam tanaqid salatuhu, maka salatnya tidak sah. Ya. Baik. Makruhatun, maka hukumnya makruh. Ya, ketika membersamai imam, gerakannya sama dengan gerakannya imam. Ucapannya sama dengan ucapannya imam, maksudnya pas gitu loh, ya. Harusnya kan yang namanya makmum itu apa namanya? Dia gerakannya setelah gerakan imam, bacanya setelah imam membaca, ya. Nah, kalau dia muqaranah maka dia makruh. Kata khallufin anhu, ya, seperti makmumnya terlambat dari imam. Ila faraghi ruknin, ya. Ila faraghi ruknin, sampai ya selesai suatu rukun. Kata khallufin anhu ila faraghi ruknin. Ini maksudnya ila faraghi ruknin ini marji'nya ila takhalluf. Jadi seperti terlambat dari gerakan imam sampai satu rukun. Imamnya sudah satu rukun, dia terlewat satu rukun gitu ya. Wa taqaddumin alaihi bibtidaihi. Atau wa taqaddumun enggak apa-apa. Karena sudah banyak fasil ya, sudah banyak apa namanya jeda. Karena ini nanti marjinya kemana? Ma'tufnya kemana? Ma'tufnya ke kata khallufin. Ya. Ma'tufnya ke kata khallufin. Jadi dia ma'tuf ke majrur. Ma'tuf ke majrur. Ini sama seperti di surat At-Taubah ya. Apa ayatnya? Jadi lupa. Ya, jadi ketika ada fasil, ketika ada jarak, ya, maka ma'tufnya ke majrur, maka bisa diharokati, maka bisa i'rabnya jadi marfu gitu ya, i'rabnya jadi atau harokatnya jadi dhammah. Gitu. Jadi bukan kalimat baru nih, ya wa taqaddumun alaihi bibtidai, bukan kalimat baru, tapi ini masih menyambung ke sebelumnya yaitu kata khalufin, seperti takhaluf dan seperti dia terlambat dan seperti dia mendahului imam. Makanya di kitab Asyiyain at-Talibin disebut wa kataqaddumin alaihi fahuwa ma'tufun ala takhalluf. Nah, ya, dan makruh seperti dia mendahului imam di permulaannya. Ya, di permulaannya. Karena kalau mendahului ini kan cuma di permulaannya doang, tapi misalkan gini, dia mendahului imam ruku, dia mau ruku, dia tuh mendahului kan, tapi cuma di permulaannya doang, tidak sampai mendahului imam secara sampai satu rukun full gitu. Misalkan imamnya ruku, abis itu i'tidal. Nah ini kan mendahului satu rukun full, ya. Tapi kalau cuma makmumnya gerak duluan, nah ini kan berarti taqaddum alaihi bibtidaihi, cuma di awalnya doang dia mendahului imam. Nah, kalau misalkan taqaddumin alaihi bibtidaihi ini maka jatuhnya apa? Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Jadi bibtidai rukni, ya. Cuma di permulaannya doang. Ya. Hukumnya sama. Jadi tiga ini, yang pertama muqaranah, ya, pas banget gerakannya dengan gerakan imam, bacanya pas banget dengan bacaan imam, ya, timingnya sama, ya. Atau takhalluf anhu ila faraghi ruknin, atau misalkan dia terlambat sampai satu rukun, ya, sampai selesai satu rukun, atau dia taqaddum atau dia mendahului imam cuma di awalnya doang, maka
ketiga apa namanya kasus ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Konsekuensi hukumnya apa ketika makruh? Nah, di sini disebutkan wa inda ta'ammudi ahadi hadits thalathati tafutuhu fadilatul jamaah. Maka ketika dia sengaja melakukan salah satu dari tiga ini, ingat tiga ya, tadi kita sudah tahu muqarana, takhalluf, ila faraghi ruknin, wa taqaddum alaihi bibtidaihi. Ini tiga ya. Kalau melakukan salah satu dari tiga ini apa? Tafutuhu fadilatul jamaah. Maka hilanglah pahala jamaah. Fahiyya jama'atun sahihatun. Jamaahnya sah, lakin la thawaba 'alaiha, tapi tidak dapat pahala. Ya. Fayasqutu itsmu tarkiha au apa namanya? Karohatuhu kayaknya. Iya betul. Fayasqutu itsmu tarkiha au karohatuhu. Ya, maka hilanglah dosa meninggalkannya atau kemakruhannya. Kemakruhan. Karena kan jamaah itu ada dua hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Yang mengatakan sunnah berarti meninggalkannya adalah makruh. Yang mengatakan fardu kifayah, seandainya tidak ada jamaah di situ, ya, seandainya tidak ada jamaah di situ, maka orang-orang yang ada di daerah itu maka jadi berdosa. Tapi kalau misalkan ada sebagian yang sudah berjamaah, maka yang lainnya itu menjadi sunnah, tidak menjadi fardu kifayah. Nah, maka ketika ada jamaah, dia sudah berjamaah, dan ini kita mengambil karena yang mu'tamad itu adalah yang menganggap hukumnya apa? Fardu kifayah. Baik, kita apa namanya, ada orang ya sudah melakukan sholat jamaah, ya. Tapi dia melakukan tiga ini, muqarana atau takhalluf ila faraghi ruknin atau taqaddum alaihi bibtidaihi. Dia melakukan tiga ini ketika sholat jamaah. Nah, maka sholat jamaahnya sah, ya, maka dosanya sudah gugur, ya. Dia tidak dianggap meninggalkan fardu kifayah karena jamaahnya sah. Maka fayasqutu itsmu tarkiyah, maka gugurlah dosa meninggalkannya. Atau misalkan tadi udah ada jamaah yang sudah ada orang yang berjamaah, maka jatuhnya di kita adalah jamaah itu sunnah. Terus kita sholat jamaah, maka kita tidak mendapatkan hukum makruh karena meninggalkan jamaah. Artinya ya jamaahnya sah, tapi kita dihukumi makruh, artinya kita tidak dapat pahala sama sekali. Sayang gitu kan. Maka jangan cuma kita ingin menggugurkan kewajiban, atau jangan cuma kita menggugurkan kemakruhan dalam meninggalkan sholat jamaah, tapi juga kita harus goals kita, tujuan kita juga ingin mendapatkan pahala yang besar dari jamaah tersebut, ya. Taib. Faqaulu jam'in intifa'ul fadilati. Ya. Faqaulu jam'in intifa'ul fadilati yalzamuhul khuruju 'anil mutaba'ati hatta yasira kal munfaridi. Ya. Wala tasihhu lahul jumu'atu wahmun. Ya, wahmun. Baik, maka perkataan sebagian ulama, ya, bahwasanya hilangnya keutamaan jamaah, maka baginya wajib untuk keluar dari mutaba'ah, keluar dari
mutabah, eh, keluar dari mutabah, keluar dari apa namanya mengikuti imam, ya. Hatta yasira kal munfaridis, sampai dia menjadi seperti orang yang sholat sendirian. Wala tasihu lahul jumu'atu, dan baginya tidak sah sholat Jumat. Ini perkataan sebagian ulama bahwa karena dia nggak dapat fadilah, ya, fadilah sholat jamaah, maka ketika kondisinya dia sholat Jumat, ya, dia nggak sah karena dia seperti apa? Seperti orang yang sholat sendirian. Maka dia wajib untuk keluar dan mengulangi sholatnya supaya dia masuk lagi, supaya dia mendapatkan fadilah jamaah dan dia dianggap bermakmum. Karena syarat dari sholat Jumat adalah iktida, bermakmum. Sedangkan kalau misalkan dia melakukan kemakruhan ini, dia wajib untuk, kalau kondisi sholat Jumat, dia wajib untuk keluar jamaah. Karena kenapa? Syarat dari Jumat adalah dia harus melakukan secara berjamaah. Sedangkan dia tidak apa? Dia berjamaah, tapi dia tidak dapat pahala jamaah, maka seakan-akan dia tidak berjamaah. Nah, perkataan sebagian ulama ini ya dinilai ya oleh Syekh Al-Imam Zainuddin Al-Manibari sebagai apa? Wahmun. Ya, wahmun. Wahmun itu adalah ya tingkat perkiraan yang di bawah 50% ya. Ya, jadi marjuh lah ya. Jadi dhannul marjuh ya, perkiraan yang tidak benar gitu ya. Karena ada, kalau 100% itu yakin, kalau di atas 50%, di bawah 100% itu dhon, kalau sama itu namanya syak, 50% itu syak, di bawah 50% itu wahmun. Ya, jadi ini wahmun ya. Perkiraan yang marjuh. Kama bayyanahu Zarkashi wa ghairuhu, bagaimana yang dijelaskan oleh Imam Az-Zarkashi dan yang lainnya. Wa yajri dzalika fi kulli makruhin min haitsul jama'atu bi allam yutasawwar wujuduhu fi ghairiha. Baik. Wa yajri dzalika, dan ini juga, kaidah ini ya berlaku juga fi kulli makruhin, di setiap hal-hal yang makruh. Kaidahnya apa? Bahwasanya yang makruh, ketika kita melakukan hal yang makruh di dalam sholat jamaah yang berkaitan dengan jamaah, maka ya itu dapat menghilangkan keutamaan berjamaah, ya, keutamaan berjamaah. Wa yajri dzalika fi kulli makruhin min haitsul jama'atu, ya, dari sudut pandang apa? Sholat jamaah. Jadi kalau misalkan kita melakukan suatu kemakruhan yang berkaitan dengan sholat jamaah, maka itu ya apa namanya juga dapat menghilangkan fadilah jamaah. Ya. Baik. Bi'allam yatasawwar wujuduhu fi ghairiha, yaitu ketika tidak digambarkan adanya hal yang makruh di selain sholat jamaah. Fasunnatul lil ma'mumi ayyata akhara ibtida'u fi'lihi an ibtida'i fi'lil imam. Maka sunnahnya, sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwa sunnahnya bagi makmum adalah mengakhirkan awal gerakannya dengan dari awal gerakannya imam. Jadi kalau jadi imamnya dulu ruku, ya baru kita ikut ruku. Imamnya dulu i'tidal, baru kita ikut i'tidal. Wa yataqaddama ala faraghihi minhu. Ya. Wa yataqaddama ay ibtida'u fi'lil ma'mumi ala faraghihi. Ya, jadi walaupun telat, ya, jangan sampai mulainya rukunnya si makmum itu
Menunggu sampai imamnya apa? Selesai dari rukun gerakan. Misalkan imamnya ruku. Makmumnya belum ruku. Sampai imamnya sudah selesai dari ruku baru makmumnya ruku. Kalau ini kan makruh tadi kan. Takhalluf anhu ila faraghi ruknin. Ini makruh. Kalau misalkan sampai selesai rukun. Nah, jadi sunnahnya adalah wa yataqaddam ibtida'uhu. Jadi ibtida'ul ma'mum itu apa? Mulainya gerakan si makmum itu harus mendahului selesainya gerakan imam. Ya, jadi jangan nunggu selesai dulu gerakannya. Jadi ketika imam masih ruku gitu kan, baru kita ruku. Jadi kalau misalkan kita nunggu selesainya imam ruku dulu, baru kita gerak, kita masuk itu apa? Jatuhnya makruh. Ya. Wa yataqaddama ala faraghihi min. Wal akmalu min hadza, ya. Nah, ini yang paling sempurna. Yang paling sempurna gimana? Min hadza ayyata akhara ibtida'u fi'lil ma'mum an jami'i harakatil imam. Jadi gerakan awal gerakannya makmum itu ya diakhirkan dari seluruh gerakannya imam. Jadi awal gerakannya makmum itu diakhirkan dari seluruh gerakannya imam. Wala yashra'u hatta yasil al-imamu li haqiqatil muntaqali ilaihi. Ya. Jadi yang paling sempurna adalah ketika imam sudah sempurna ruku, kita baru ruku. Ya. Itu yang paling sempurna. Ya. Itu yang paling sempurna. Jadi imamnya sudah selesai gerakannya, sudah diam, ketika ruku baru kita ikut ruku. Itu yang paling sempurna. Jadi wala yashra'u, tidaklah memulai si makmum hatta yasilal imamu sampai li haqiqatil muntaqal ilaihi, sampai ke gerakan yang selanjutnya, gitu kan? Yang dia berpindah kepadanya, gitu. Taib. Fala yahwi lirruku' wasujudi, maka si makmum tidak turun menuju ke ruku atau sujud hatta yastawiyal imamu raki'an au tasila jabhatuhu ilal masjidi. Maka si makmum tadi tidak gerak untuk ruku atau tidak gerak menuju sujud sampai imamnya ya sempurna hatta yastawiyal imamu raki'an, sempurna rukunya au tasila jabhatuhu ilal masjid, atau jidatnya si imam sudah sampai ke tempat sujud. Masjadi ya. Masjadi. Tempat sujud. Walau qaranahu bitaharrum. Nah, ini yang tadi kita sudah sampaikan, yang tidak saya sudah kasih tahu ya. Walau qaranahu bitaharrum. Makanya tadi ada muhtaroznya wa kadza aqwalin ghairi taharrum. Jadi kalau kita mendahului rukun bacaan selain daripada taharrum itu bukan mendahului, muqaranah ya, ngepas gitu kan, pas bacaannya dengan bacaan imam selain daripada takbiratul ihram, maka hukumnya makruh. Tapi kalau takbiratul ihram walau qaranahu bitaharrumi, kalau misalkan pas takbiratul ihramnya imam dengan takbiratul ihram, jadi makmumnya takbiratul ihram bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam, hukumnya apa? Au tabayyana ta'akhkhuru taharrumil imam, atau misalkan imamnya ternyata imamnya terlambat takbiratul ihramnya, makmumnya duluan yang takbiratul ihram, apa hukumnya? Lam tan aqid salatuhu, salatnya tidak sah. Lam tan aqid salatuhu. Ya. Wala ba'sa bi'adatihi takbira sirran biniyatin thaniyatin illam yash'uru. Illam yash'uru. Nah, sekarang gini. Ya. Imam misalkan, oh iya tadi saya niat, dia udah takbiratul ihram. Makmumnya sudah takbiratul ihram. Tapi ternyata imamnya, aduh tadi ada niat yang terlewat misalkan. Ya. Contohnya misalkan gini.
Usolli adz-zuhra misalkan. Usolli atau usallil fardhu. Usallil fardhu. Saya sholat fardu. Nah, fardunya tidak ditakyin, tidak ditentukan. Sholat fardu apa? Sholat fardu zuhur kah? Sholat fardu asar kah? Sholat fardu subuh. Nah, itu kan nggak ditakyin. Sedangkan syaratnya adalah bukan hanya meniatkan itu sholat fardu saja, tapi harus mentakyin sholat fardu apa. Itu di dalam niat syaratnya, ya. Nah, ketika itu dia, oh iya tadi saya belum mentakyin niat saya. Maka kan konsekuensinya dia harus mengulang, ya. Nah, wala ba'sa bi'adatihi takbiro. Ya, enggak apa-apa bagi si imam untuk mengulang takbirnya sirron secara lirih. Biniyatin saniyatin, dengan niat yang kedua, illam yash'uru, kalau seandainya makmumnya tidak merasakan. Wala oke. Illam yash'uru. Nah, jadi kalau syaratnya apa? Illam yash'uru tuh. Syaratnya kalau makmumnya tidak mengetahui bahwasanya imamnya batal gitu kan. Nah, mungkin di sini nih di kitab yang Thalibin dijelaskan wala ba'sa bi'adatihi ayil imami at-takbira, yakni idza 'ada al-imamu takbira sirran ba'da ihramil ma'mumin. Yaitu ketika imam mengulang takbirnya secara lirih setelah ihramnya, takbiratul ihramnya makmum. Ya. Likaunihi, karena si imamnya tabayyana lahu faqdu syartin min syurutihi. Tidak terlaksananya syarat dari syarat-syarat yang harusnya dia lakukan. Masalan, fala darara alaihim, maka tidak apa-apa, tidak menjadi madorot bagi si makmum. Lakin idza adahu wa hum lam yash'uru bihi. Ketika imamnya mengulang tapi dengan syarat apa? Makmumnya tidak mengetahui itu, ya. Wa illa batalat salatuhum. Kalau misalkan tahu makmumnya, imamnya ternyata ternyata batal gitu kan? Batal syaratnya. Wa illa batalat salatuhum. Maka kalau makmumnya mengetahui maka batal salatnya. Salatnya si makmum. Litabayyuni taqaddumi taharrumihim ala taharrumihi. Karena sudah jelas makmumnya tahu bahwa mereka takbiratul ihram duluan daripada takbiratul ihramnya si imam. Ya. Baik. Wala bil muqaranati fis salami. Nah, sekarang tadi kan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram, kalau muqaranah dia batal. Nah, sekarang muqaranah di dalam salam, apakah batal apa enggak? Wala bil muqaranati fis salam. Jadi wala ba'sa bil muqaranati fis salam. Ya, jadi di sini ma'tufnya kemana? Ke wala ba'sa yang sebelumnya, ya, ke la ba'sa sebelumnya, ya, itu ma'tuf yang sana. Wala bil muqaranati fi salam, dan tidak apa-apa ketika muqaranah di dalam salam. Wa in sabaqahu bil fatihati awit tasyahudi, ya, wa in sabaqahu ay wa in sabaqal imamul imama, ya, bi an faragha min ahadihima qabla syuru'il imam fihi lam yadurra. Dan ketika misalkan makmum mendahului si imam, mendahului apa? Fatihahnya didahului, tasyahud akhirnya didahului, bi an faragha min ahadihima, ketika si makmum sudah selesai duluan dari salah satunya apa? Entah dari Fatihah atau dari tasyahud akhir, qabla syuru'il imam fihi, sebelum imamnya memulai. Jadi imamnya belum baca Al-Fatihah, tapi makmumnya sudah baca Al-Fatihah. Lam yadurra, maka tidak apa. Tapi makruh, ya, makruh. Lam yadurra. Lam yadurra. Waqila, nah ada pendapat yang dhaif. Apa waqila tajibul i'adatu ma'a fi'lil imam au ba'dahu. Ya, maka wajib, ini pendapat yang lemah tadi ya qila, karena disebutkan dengan sigoto tamrid, ya, dengan fi'il majhul.
Ini mengindikasikan bahwa pendapat ini lemah ya. Wa qila tajibul i'adatu, maka wajib untuk mengulanginya. Ya, mengulangi apa yang dia baca, entah itu Fatihah atau tasyahudnya sebelum imam. Kalau misalkan dia lupa, misalkan udah baca Al-Fatihah, imamnya belum ternyata. Bagusnya mengulang lagi. Ya, kalau misalkan pakai pendapat pertama berarti bagusnya mengulang lagi. Tapi kalau pakai pendapat yang kedua ini wajib mengulang bacaan Al-Fatihah atau wajib mengulang bacaan tasyahud. Jadi yang diwajib diulang adalah bacaannya, bukan sholatnya. Ya. Wahwa aula, aula. Ya, lebih afdol mengulang ya, mengulang. Jadi disunahkan. Jadi afdolnya dia memang mengulang. Fa'alaihi illam yu'idhu batalat. Maka kalau pakai pendapat kedua ini, pakai pendapat yang kedua ini, illam yu'idhu batalat. Kalau dia nggak mengulang bacaannya, maka sholatnya batal. Wa sunna mura'atu hadzal khilafi kama yusannu ta'khir. Jadi kan ada khilaf nih, ya kan? Khilaf apakah wajib mengulang atau sunnah mengulang. Maka ya udah, khurujan minal khilaf, kita sunnah untuk keluar dari perbedaan ini, ya. Karena ini ada khilaf, apakah wajib mengulang atau tidak, maka khurujan minal khilaf, supaya keluar dari khilaf, maka kita disunahkan untuk mengulang. Ya. Kama yusannu ta'khiru jami'i fatihatihi an fatihatil imam. Sebagaimana juga disunahkan mengakhirkan seluruh fatihah kita dari seluruh fatihah imam. Walau fi ulayai sirriyati in dhanna annahu yaqra'us surata. Walaupun kesunahan dari apa? Fatihahnya imam, ya, dari fatihahnya makmum, mengakhirkan fatihahnya makmum dari fatihahnya imam, kesunahan ini walaupun di dua rakaat pertama, di dua rakaat fiulai, ya, di dua rakaat pertama asiriyati, salat sirriyah, salat zuhur ketika salat asar, ya, dua rakaat pertama. In dhanna annahu yaqra'u surata. Ketika dia punya prasangka bahwa imamnya sekarang lagi baca surat. Nah, ya. Ini lagi baca surat. Ya. Walau alima anna imamahu yaqtasir 'alal Fatihati lazimahu ay yaqra'a ma akhiratil imam. Nah, kalau sekarang dia tahu imamnya cuma baca Al-Fatihah doang. Ya, cuma baca Al-Fatihah saja. Maka ya, wajib baginya untuk apa? Membaca Fatihah bersama dengan bacaannya imam. Wallahu taala ala wa alam. Mungkin cukup sampai sini dulu ya. Insyaallah bahasa selanjutnya kita lanjutkan pekan depan ya. Kurang lebihnya maaf. Kita tutup membaca hamdalah majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.